Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sofia SPDSD. Saya berasal dari SDN 23 Tanjung Bali. Saya CGP Angkatan 4 Kabupaten Solo. Saya didampingi oleh Bapak Fasilitator, Bapak Pujiadi SPD MPD MPOM, dan pendamping praktik Ibu Naili Sa'dah MPD. Pertanyaan dari tugas modul 2.1.A.6 yaitu tugas refleksi terbimbing. Yang pertama, dari apa yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Menurut saya, materi yang menjadi solusi di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada materi ini fokus dalam melihat kesiapan belajar siswa, pemetaan minat kemampuan siswa, dan profil belajar siswa. Bila siswa siap belajar, maka pembelajaran akan sangat mudah dilaksanakan. Selain itu, pemberian tugas yang sangat fleksibel, mudah diterapkan, memungkinkan siswa untuk berekspresi sesuai keinginan dan bakatnya. Juga membuat siswa lebih senang belajar serta tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang disuka. Itu hal yang menurut saya sangat baik untuk dilaksanakan. Pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Hal yang sulit diterapkan yakni pada proses pembelajaran yang mengakomodir semua kemampuan, bakat, dan minat siswa dalam belajar. Kendalanya karena 1. Sistem kurikulum yang diterapkan hanya mengarah pada hasil pedagogik aspek pengetahuan dan saat ini masih berdasarkan angka, sedangkan yang diterapkan yang diharapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk pun jadi bagian dalam pembelajaran ini. 2. Kurikulum yang masih berlaku belum sinkron dengan yang sedang berjalan. Kondisi karakter siswa yang berbeda-beda, apalagi apabila ada siswa yang mengalami difabel, disabilitas, dan inklusif. 3. Asesmen yang belum sesuai dengan acuan. 4. Sistem kompetensi yang masih tinggi dan mengumpulkan hasil serta sistem penerimaan sekolah lanjutan yang masih belum jelas. 5. Pemahaman orang tua bahwa belajar itu bersumber dari buku, padahal sumber belajar bisa dari mana saja. Pertanyaan yang ketiga, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan? Kemana atau bagaimana Anda akan dapat mengakses dukungan tersebut? Dukungan apa yang Anda perlukan? Yang pertama, kolaborasi kerjasama antara orang tua, wali murid, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah untuk saling menguatkan. Yang kedua, sedianya perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian yang sudah matang dan siap dilaksanakan. 3. Arahan dan juga bimbingan dari pengawas dan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. 4. Dukungan dari Kemendikbud dan menyamaratakan semua sistem dan pelaksanaan secara serentak se-Indonesia. Kemana mengaksesnya? Sosialisasi yang masif di media sosial agar sesegera mungkin semua orang mulai familiar dengan perombakan yang ada. Bagaimana melakukannya? Diadakan pelatihan diklat yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi agar dipahami oleh semua kalangan pendidik sehingga akan mencapai pemerataan pemahaman. Pertanyaan yang keempat, jika Anda menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa Anda tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran diferensiasi, beranikah Anda mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran Anda meskipun hal tersebut mungkin tidak umum dan tidak sesuai dengan sistem yang ada? Jelaskan pendapat Anda dengan alasannya. Jawaban saya, berani.
Mengapa demikian? Karena pembelajaran harus berpihak pada murid, sehingga akan terbentuk profil belajar Pancasila dan murid memiliki kecakapan hidup abad 21. Pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus berbeda, sehingga pasti banyak perubahan. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan latar belakang serta profil yang mereka miliki. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memodifikasi pembelajaran yang ada, meski tidak sesuai dengan sistem kurikulum yang berlaku, sehingga diharapkan kebutuhan belajar murid terpenuhi dan pembelajaran yang berpusat pada murid baru bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.